Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani Ramawati dengan NIM 2114242 dari Prodi Sastra Indonesia Rombel 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis novel Laut Bercerita karya Laila S. Hudori dengan pendekatan objektif. Sebelum saya membahas ke topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan pengertian novel terlebih dahulu. Menurut Scholas, dalam Junus 1984, novel adalah sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa nyata atau fiksional yang dibayangkan pengarang melalui pengamatannya terhadap realitas. Dalam membaca novel, untuk lebih memahami isi yang terkandung di dalamnya, membaca perlu memahami unsur-unsur yang membangun sebuah novel tersebut. Salah satu unsur yang harus dipahami yaitu unsur-unsur intrinsik. Untuk memudahkan dalam memahami unsur-unsur intrinsik yang terkandung di dalam novel, perlu adanya pengajian novel menggunakan pendekatan objektif. Menurut Hasanuddin dalam Abidin 2010, pendekatan objektif adalah pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menganggap sastra sebagai sesuatu yang otonom, terlepas dari alam sekitarnya, pembaca dan pengarang. Pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra yang dianalisis seperti tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan unsur-unsur intrinsik yang berupa tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu novel Laut Bercerita karya Laila S. Hudori yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017 setebal 379 halaman. Data dan referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah novel Laut Bercerita, jurnal ilmiah, dan sumber dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dengan membaca novel Laut Bercerita secara menyeluruh dan berulang-ulang, memahami isinya, mengumpulkan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Sebelum saya membahas tentang analisis yang saya kerjakan, di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas dari novel Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita merupakan novel karya Laila S. Hudori yang bercerita tentang tokoh biru laut dan para aktivis 1998 yang dihilangkan secara paksa, serta Asmara Jati, adik biru laut, yang mencari jejak sang kakak dalam ketidakpastian nasib. Dalam novel ini, sang penulis tidak hanya mengangkat masalah perjuangan dan penyiksaan yang dialami para aktivis, namun juga memaparkan persahabatan antar aktivis, hangatnya keluarga, roman antar aktivis, hingga pengkhianatan di dalam kelompok. Unsur intrinsik yang pertama ialah tema. Tema yang diangkat dalam novel Laut Bercerita ini ialah mengenai perjuangan para aktivis di era Orde Baru yang menentang pemerintah yang berlaku tidak adil pada rakyatnya. Novel ini mengisahkan perjuangan para aktivis dan kekerasan serta kekejaman yang mereka terima saat berusaha menentang pemerintah untuk melawan ketidakadilan rezim yang keji, serta ketidakpastian yang dialami keluarga korban dalam mencari anggota keluarga mereka. Sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, juga tentang cinta yang tak pernah luntur. Unsur intrinsik yang kedua ialah tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama sekaligus tokoh utama dalam novel ini ialah Biru Laut. Biru Laut digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tetapi kritis terhadap masalah sosial di sekitarnya. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang keras kepala terhadap apa yang ia yakini benar, dan pantang menyerah dalam mencari keadilan. Biru Laut menyukai dunia tulis-menulis, dan lebih suka berekspresi melalui tulisan. Yang kedua yaitu Asmara Jati. Asmara Jati merupakan adik Biru Laut. Ia sangat menyukai hal-hal yang berbau sains. Berbeda dengan kakaknya yang idealis, ia digambarkan sebagai sosok yang pragmatis. Ia juga merupakan sosok yang cerdas, dewasa, mandiri, teguh, dan taktis. Yang ketiga ialah Arya Wibisana. Arya Wibisana merupakan ayah dari Laut dan Asmara. Ia digambarkan sebagai sosok yang penyayang, lembut, dan pemberani. Yang keempat ialah Ibu Biru Laut dan Asmara. Ibu Biru Laut dan Asmara digambarkan sebagai sosok yang bekerja keras, lembut, dan penyayang. Yang kelima yaitu ada Anjani. Anjani merupakan kekasih Biru Laut.
Ia merupakan sosok yang percaya diri dan intens. Ketika ia bersiteguh untuk terlibat, ia akan betul-betul terlibat sepenuhnya pada apapun dan siapapun yang ia kasihi dan ia percayai. Yang keenam yaitu Kinan. Kinan merupakan aktivis mahasiswa dan teman biru laut. Ia digambarkan sebagai seorang yang memiliki pikiran yang realistis dan jenius dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketujuh yaitu Daniel. Ia merupakan aktivis mahasiswa dan teman biru laut. Ia digambarkan sebagai sosok yang kritis, cerewet, manja, dan suka mengeluh. Yang selanjutnya yaitu Suno. Suno merupakan aktivis mahasiswa sekaligus teman biru laut. Ia merupakan sosok yang bijaksana, perhatian, dan pendiam. Selanjutnya yaitu ada Alex. Alex merupakan aktivis mahasiswa dan teman biru laut. Ia merupakan sosok yang baik, sopan, dan sensitif. Ia mempunyai suara yang merdu dan berbakat di bidang fotografi. Kemudian ada Narotama. Narotama merupakan aktivis mahasiswa atau teman biru laut. Ia merupakan sosok yang cerdas, suka mengkritik, mencela, dan mencemooh. Kemudian ada Bram. Bram merupakan aktivis mahasiswa dan teman biru laut. Ia merupakan sosok yang santun, pemberani, dan punya semangat yang tinggi. Selanjutnya ada Mas Gala atau sang penyair. Ia digambarkan sebagai sosok yang pandai berpuisi dan bijaksana. Lalu ada Gusti. Gusti merupakan aktivis mahasiswa dan teman biru laut. Ia digambarkan sebagai sosok yang pengkhianat. Lalu ada Aswin. Aswin digambarkan sebagai sosok yang peduli terhadap HAM, rasional, dan mempunyai semangat yang tinggi. Lalu ada para intel. Para intel merupakan orang yang kecil dan tak punya perasaan. Unsur intrinsik yang ketiga ialah latar. Latar di sini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel ini dikisahkan pada beberapa daerah di Jawa Tengah, yaitu Solo dan Yogyakarta, tepatnya di Sayegan. Solo merupakan kampung halaman dari keluarga biru laut. Sayegan merupakan tempat para aktivis melakukan diskusi dan melaksanakan kegiatan aktivis lainnya. Di Jawa Timur, tepatnya di Desa Blangguan dan Terminal Bungurasi. Desa Blangguan merupakan tempat para aktivis mahasiswa yang akan melaksanakan aksi tanam jagung untuk membantu para petani. Terminal Bungurasi merupakan tempat para intel yang mencoba untuk menangkap para aktivis. Jakarta, tepatnya di Ciputat, merupakan tempat tinggal orang tua biru laut dan juga asmara. Pulau Seribu merupakan tempat para aktivis yang selamat mencoba mencari tahu atau mencari informasi tentang para aktivis yang dihilangkan secara paksa. Tanah Kusir yaitu merupakan tempat berkumpulnya keluarga korban untuk mencari tahu tentang anggota keluarga mereka. Istana Negara merupakan tempat para anggota keluarga melakukan demonstrasi untuk menuntut ketidakadilan yang dilakukan pemerintah. Dan terakhir yaitu New York. New York merupakan tempat Daniel dan juga Alex mewakili komisi untuk memberi testimoni dan mendukung pengesahan konvensi. Latar waktu dalam novel ini mengambil latar waktu antara tahun 1991 sampai 2008. Tahun 1991 sampai 1998 menampilkan era Orde Baru yang berisi perjalanan para aktivis dalam menegakkan keadilan melawan pemerintah pada masa tersebut. Kemudian tahun 1998 sampai 2008 menggambarkan kisah perjuangan keluarga para aktivis dalam menuntut pemerintah untuk mengasut kasus penghilangan paksa yang menimpa anggota keluarga mereka. Yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana dalam novel ini yaitu menegangkan, mencekam, memilukan, mengharukan, menakutkan, menyedihkan, penyangkalan, romantis, dan hangatnya keluarga. Unsur intrinsik yang selanjutnya ialah alur. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur campuran. Alur dalam novel laut bercerita ini disajikan secara tidak berurutan, namun memiliki hubungan kausalitas. Jika dilihat, dalam novel ini pada setiap bab menampilkan latar waktu dan tempat yang berbeda, sehingga terkesan terpotong-potong, namun masih memiliki hubungan kausalitas. Sang tokoh utama, Biru Laut, menceritakan kisahnya antara masa kini dan masa lalu. Tidak hanya tentang pergerakan menuntut keadilan menentang sebuah pemerintah kala itu, tapi juga kisah persahabatan, hangatnya keluarga, dan kisah romansa juga dipaparkan, sehingga membuat alur novel ini terasa lebih menarik. Kemudian ada sudut pandang. Dalam novel laut bercerita ini,
mengambil dua sudut pandang, yakni sudut pandang biru laut sebagai seorang aktivis yang dibunuh secara keji dan sudut pandang Asmara Jati, adik biru laut yang menuntut keadilan untuk kakaknya. Pada kedua sudut pandang tersebut sama-sama menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal itu terlihat dari penggunaan kata aku yang digunakan penulis untuk menggambarkan bagaimana perasaan para tokoh utamanya. Dari sudut pandang biru laut, membaca diajak untuk merasakan bagaimana penderitaan dan kekejaman yang dialami para aktivis di era Orde Baru. Sedangkan dari sudut pandang Asmara Jati, membaca diajak untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi keluarga yang kehilangan saudara atau anak dengan ketidakjelasan nasib yang tidak pernah kembali hingga saat ini. Unsur intrinsik yang terakhir ialah amanat. Amanat atau pelajaran yang dapat diambil dalam novel laut bercerita ialah: yang pertama, jangan pernah takut untuk berjuang melawan ketidakadilan, walaupun berkali-kali harus menerima kekerasan dan penyiksaan. Yang kedua, jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan orang lain, walaupun itu teman sendiri, karena bisa jadi orang terdekatlah yang menjadi musuh dalam selimut. Dan yang terakhir yaitu, menghadapi kenyataan yang pahit adalah hal yang sulit. Walau bagaimanapun juga, hal itu harus dihadapi dan diterima dengan lapang dada, karena di balik kenyataan yang pahit tersebut, pasti ada hikmah yang dapat diambil. Dalam analisis novel laut bercerita, dapat saya simpulkan bahwa analisis novel laut bercerita menggunakan pendekatan objektif, terdiri atas tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Tema yang diangkat dalam novel laut bercerita ialah mengenai perjuangan para aktivis di era Orde Baru yang menentang pemerintah yang berlaku tidak adil pada rakyatnya. Dalam novel ini terdapat dua tokoh utama, yaitu Biru Laut dan Asmara Jati. Latar tempat dalam novel ini diambil di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan juga New York. Novel ini mengambil latar waktu antara tahun 1991 sampai 2008. Latar suasana dalam novel ini yaitu menegangkan, mencekam, memilukan, mengharukan, menyedihkan, penyangkalan, romantis, dan hangatnya keluarga. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur campuran. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana terbagi menjadi sudut pandang Biru Laut dan juga Asmara Jati. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari novel laut bercerita, yaitu tentang perjuangan, pengorbanan, persahabatan, kesetiaan, dan juga keikhlasan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.